औरत माँ बनकर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film Mary Kom. Mary Kom adalah sebuah film olahraga biografi India yang dirilis tahun 2014. Film Mary Kom diangkat dari kisah nyata seorang petinju wanita India bernama Mary Kom yang pernah menjuarai World Boxing Champion berturut-turut sebanyak 5 kali. Mary yang merupakan gadis desa harus berjuang keras untuk menjadi seorang petinju. Lika-liku dalam karirnya juga disajikan sangat menarik dalam film ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama, inilah alur cerita Mary Kom. Film diawali oleh seorang anak kecil yang bernama Mangte Chunghae Kom. Dia seorang gadis kecil yang berada di tengah puing-puing bangunan yang runtuh. Chunghae menemukan sebuah sarung tinju yang kemudian dia bawa pulang. Di rumah, sang ayah tidak menyukai sarung tinju yang ia bawa. Ayah melempar sarung tinju dan menyuruh Chunghae untuk segera tidur. Rupanya Chunghae sangat mencintai sarung tinju tersebut. Ia mulai meninju ke sana ke sini dan membayangkan dia sedang bertarung. 9 tahun kemudian, Chunghae kini beranjak remaja. Dia menjadi gadis cantik namun suka berkelahi. Bahkan dia juga sering terlibat perkelahian dengan seorang pria. Suatu hari di sekolah, dia harus berkelahi dengan lelaki karena membela temannya yang baru saja dipukul oleh pacarnya. Di rumah, Chunghae dimarahi oleh ayahnya karena wajahnya babak belur. Ayahnya juga melarang Chunghae menjadi petinju karena dia berpikir tidak akan ada orang yang mau menikahinya jika wajahnya hancur. Ayahnya kecewa dengan tingkah laku Chunghae. Bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak bisa diharapkan. Keesokan harinya, Chunghae kembali bertemu dengan pria yang telah berkelahi dengannya. Kali ini, Chunghae menggunakan sarung tinjunya. Perkelahian pun terjadi. Menyadari Chunghae tak akan berhenti begitu saja, pria tersebut langsung kabur. Namun Chunghae mengejarnya. Tanpa sengaja mereka memasuki tempat latihan tinju yang dilatih oleh Mingko Narjit Singh. Mingko merupakan veteran petinju nasional India dan merupakan idola Chunghae. Dari sana timbul niat Chunghae untuk menjadi petinju. Chunghae membujuk Mingko untuk melatihnya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai tinju. Mingko bersedia melatihnya dan meminta untuk datang bulan depan. Mendengar hal itu, Chunghae sangat bahagia. Dia juga memeluk pria yang baru saja berkelahi dengannya. Sejak saat itu, Chunghae mendatangi tempat latihan tinju setiap hari. Hingga akhirnya, Mingko melatihnya lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Hari demi hari, Chunghae terus berlatih karena semangatnya yang luar biasa. Akhirnya, Mingko menghadiahi Chunghae sepasang sarung tinju. इसको दिल खोल के खर्च करना। Keesokan harinya, adik Chunghae menangis. Ternyata dia menangis karena sapinya yang bernama Chaobi telah diberikan kepada penagih hutang oleh ayahnya. Karena sedang membutuhkan uang, Chunghae mendatangi tempat pertarungan bebas. Di sana berdiri Lalboy yang sangat kekar. Tak ada satupun yang berani melawan Lalboy. Kemudian Chunghae menantangnya. Lalboy meremehkan Chunghae. Lalboy mengatakan, jika dia mampu bertahan 15 detik, maka dia akan hadiahi 300 rupiah dan kelipatannya. Pertandingan pun dimulai. Chunghae yang masih amatir tidak mampu mengimbangi Lalboy. Chunghae terus dihajar, namun dia tetap berusaha bangkit. Hingga pertandingan berjalan 45 detik, Lalboy memukul KO Chunghae. Setelah pertandingan, Chunghae kembali ribut masalah bayaran. Chunghae hanya dibayar 300 rupiah, yang seharusnya dia mendapat 900 rupiah. Tiba-tiba ada online datang membantu Chunghae. Akhirnya Chunghae mendapatkan bayaran yang seharusnya. Online yang mulai tertarik kepada Chunghae juga mengantarnya pulang. Keesokan harinya, Chunghae membawa kembali sapinya yang membuat adiknya merasa senang. Beberapa hari kemudian akan diadakan pertandingan tingkat daerah. Di tempat latihan telah mengumumkan nama-nama yang berhak mengikutinya. Chunghae bersemangat untuk melihat pengumuman. Dia memeriksa namanya, tapi dia tidak mendapatinya. Chunghae menanyakan kepada Mingko kenapa namanya tidak masuk. Mingko menyuruh untuk memeriksanya kembali dan menunjuk nama Marte Chun Kong. Chunghae mengatakan bahwa namanya Mangte Chunghae Kom.
Mingko mengatakan bahwa namanya terlalu panjang, maka harus dirubah lagi. Mingko kemudian merubahnya menjadi MC, Mary Kom, yang kemudian dikenal sebagai Mary Kom. Di hari pertandingan, Chung Hae-jang atau yang kini dipanggil Mary Kom sangat bersemangat mengikutinya. Benar saja, ketika pertandingan dimulai, Mary Kom dengan mudah mengalahkan lawannya. Akhirnya dia keluar menjadi pemenang. Kemenangan dari Mary Kom dimuat di dalam koran tanpa sengaja ayahnya mengetahuinya. Ayahnya yang tidak setuju dengan tinju langsung pulang dan mengamuk. Dia membakar sarung tangan Mary Kom. Tidak berhenti di situ, ayahnya yang sangat murka membuat pilihan sulit untuk Mary Kom. Dia menanyakan memilih ayah atau tinju. Mary tidak bisa menjawabnya, namun sang ayah mendesaknya. Dia mengucapkan lagi pertanyaan yang sama, ayah atau tinju. Mary Kom akhirnya menjawab tinju. Hal itu membuat ayahnya sangat terpukul, dia pun pergi meninggalkan Mary Kom. Mary Kom menerapkan emosinya dengan berlatih dan terus berlatih, hingga akhirnya dia memenangkan beberapa kejuaraan. Beberapa hari kemudian, Mary Kom berangkat ke Turki untuk mengikuti kejuaraan tinju wanita amatir. Di rumah, Mary Kom telah banyak orang berkumpul untuk menyaksikannya, namun ayahnya masih tetap tidak suka terhadap Mary. Ketika Mary Kom terpojok, semua penonton di rumah Mary terdiam. Tiba-tiba ada suara yang menyemangatinya. Semua orang menoleh, ternyata ayah Mary mulai memberi semangat kepada Mary. Hal itu membuat bahagia semua orang yang menonton di sana. Semangat ayahnya seakan-akan menyambung terhadap Mary Kom. Di ronde berikutnya, Mary Kom mampu menyerang dan mengalahkan lawannya. Akhirnya Mary keluar sebagai juara dunia. Seusai pertandingan, baik Mary maupun ayahnya sama-sama menangis terharu. Kemenangan Mary Kom dirayakan dengan meriah di rumahnya. Kali ini ayahnya sudah mendukung Mary Kom dan meminta maaf kepadanya. Suatu malam, Onler mengajak Mary Kom jalan-jalan. Tanpa diduga, Onler menyatakan cintanya pada waktu itu. Onler meminta Mary untuk bersedia menikah dengannya. Dia juga berjanji tidak akan pernah melarang Mary Kom untuk meninggalkan tinju. Mary Kom hanya termenung dan tidak menjawabnya. Di pertandingan tinju berikutnya merupakan final perebutan juara dunia Mary Kom ketiga kalinya. Seperti pertandingan sebelumnya, Mary Kom berhasil keluar menjadi juara dunia. Pada saat momen kemenangannya, dia berteriak kepada Onler yang ada di bangku penonton bahwa dia menerima cintanya. Dengan syarat tidak boleh melarangnya untuk bertinju, Onler mengiyakan pernyataan tersebut. Mingko yang menjadi pelatih Mary Kom mendengar percakapan itu. Mingko kecewa kepada Mary Kom karena akan segera menikah. Mingko menganggap karir Mary Kom akan berakhir ketika dia sudah menikah. Mingko dan Mary terlibat pertengkaran. Akhirnya Mingko pergi meninggalkan Mary. Beberapa hari kemudian, Mary dan Onler mendatangi rumah Mingko. Mereka bermaksud mengundang Mingko untuk hadir dalam pernikahannya. Tetapi Mingko sangat marah. Dia menutup pintunya untuk Mary Kom. Mary akhirnya menyelipkan undangannya melalui sela-sela pintu. Di hari pernikahannya, Mingko juga menghadiri acara tersebut, tapi hanya melihat dari kejauhan. Setelah pernikahan, Onler dan Mary Kom menjalani hidup sehari-hari dengan sangat bahagia. Hingga akhirnya Mary merasa sedih ketika mengetahui bahwa dirinya tengah hamil. Mary mulai menyalahkan Onler karena waktunya tidak tepat. Mary Kom merasa saat ini karirnya yang sedang di puncak kini mulai terancam. Namun Mary segera menyadarinya. Dia bergegas merapikan kembali piala tinjunya untuk dijadikan ruang bayinya kelak. Waktu melahirkan pun tiba. Mary Kom kesulitan melahirkan, dia harus dioperasi. Ketika ingin dioperasi, yang dipikirannya masih karirnya sebagai petinju. Akhirnya Mary melahirkan anak kembar dengan nama Nainai dan Kupneifar. Hari demi hari dilalui Mary sebagai ibu rumah tangga. Mary mulai merindukan untuk kembali turun ke ring tinju. Suami Mary, Onler, merasakan apa yang dirasakan Mary. Dia tidak tahan melihat Mary merasa sedih. Onler berusaha keras membujuk Mary melanjutkan profesinya sebagai atlet tinju. Suatu hari Onler memberikan Mary surat untuk mengikuti kompetisi nasional. Saat di pertandingan, Mary merasa dicurangi oleh tim pengadil, Tuan Sharma, yang merupakan pemimpin federasi. Mary merasa kesal dan memaki Tuan Sharma. Bahkan Mary juga membanting kursi ke arah Tuan Sharma. Atas tindakan Mary, kini Mary mendapat kecaman dari federasi. Mary dilarang tampil dimanapun. Beberapa hari kemudian, Mary berusaha untuk meminta maaf kepada Tuan Sharma agar karirnya sebagai petinju tidak dibekukan. Namun Tuan Sharma justru melecehkan permintaan Mary.
Mary lalu menemui pelatih Mingko agar mau membantunya untuk mengikuti kejuaraan dunia yang digelar di Ningbo, China. Mingko tahu betapa keras kepalanya Mary. Sekuat apapun dia menolak Mary, akan tetap bertahan dengan pendiriannya. Akhirnya Mingko kembali melatih Mary untuk mengikuti kompetisi di Ningbo. Mingko melatih Mary dengan sangat ekstra mengingat tubuh Mary kini bukanlah seperti yang dulu. Mary mengikuti kompetisi tinju di Ningbo, China tahun 2008, dan dia memasuki babak final menghadapi Sasha asal Jerman. Sasha merupakan petinju yang dulu pernah dikalahkan Mary, tapi kini Sasha tampil lebih brutal. Menjelang pertandingan, Mary melakukan pemanasan seperti biasanya. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari suaminya. Online memberitahu Mary bahwa dia sekarang berada di rumah sakit karena anaknya yang bernama Nainai sedang berada di ruangan operasi karena di jantung Nainai ada lubang. Mendengar hal itu, Mary menjadi lemah, semua kekuatannya seakan-akan hilang darinya. Mary memasuki ring dengan wajah lesu, tak ada gairah untuk bertarung. Namun apa daya, pertandingan harus tetap dijalankan. Pertarungan pun dimulai. Sasha yang sangat berambisi langsung menyerang Mary. Sedangkan Mary hanya pasrah saja. Tak ada tanda-tanda ingin menyerang balik. Mary terus mendapat hantaman dari Sasha yang akhirnya dia terjatuh. Wasit mulai menghitung. Mary berhasil bangkit dan ingin segera menyelesaikan pertandingan. Kali ini Mary mulai melancarkan serangan demi serangan yang membuat Sasha tersudut. Tak lama kemudian Sasha terjatuh. Wasit mulai menghitung Sasha, namun dia tak berhasil bangkit. Akhirnya wasit menghentikan pertandingan, dengan demikian Mary kembali menjadi juara dunia yang keempat. Beberapa saat kemudian Mary mendapatkan kabar bahwa anaknya Nainai dapat diselamatkan, sehingga membuat Mary terharu. Kebahagiaan Mary memuncak. Mary dengan bangga naik ke podium, dan lagu kebangsaan India berkumandang di Ningbo. Di akhir film diperlihatkan wajah Mary Kom yang sebenarnya. Mary juga mempertahankan gelar juara dunia pada tahun 2010 yang merupakan juara dunia yang kelima bagi Mary Kom. Dan film pun selesai.